Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, dari Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14. Bunyi firman Tuhan demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudaraku yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Saat Tiada Jalan. Saudara, barangkali dalam hidup ini kita pernah mengalami yang namanya jalan buntu, atau saat-saat di mana tidak ada jalan sama sekali. Atau mungkin kita akan mengalami dalam kehidupan ini saat-saat di mana kita menghadapi jalan buntu dan rasanya tidak ada jalan keluar. Saudara, barangkali ketika kita mengirim lamaran pekerjaan, kita sudah kirim begitu banyak lamaran pekerjaan dan tidak ada satupun yang merespon, saudara. Kita sudah berdoa untuk kesembuhan, tetapi tidak ada jawaban dari sorga. Ya kan? Dan kita juga mungkin usaha kita sudah berjuang, tetapi usaha kita mandek. Tidak ada perkembangan sama sekali. Lalu bagaimana respon kita ketika kita menghadapi jalan buntu? Ke depan tertutup, ke belakang tertutup, samping kiri kanan tertutup. Apa yang kita lakukan, saudara? Nah, lihat bagaimana respon orang Israel yang barusan kita baca tadi. Ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Dan mereka berhadapan dengan Laut Merah yang begitu besar, saudara. Dan mereka tidak bisa lewati tentunya. Maka apa yang terjadi? Mereka begitu panik. Mereka begitu ketakutan, saudara. Gelisah hatinya. Mereka berkata di ayat 11 tadi, "Lebih baik menjadi seorang budak dan mati sebagai budak dan mati di padang gurun sebagai orang merdeka." Mereka begitu takut dan panik sehingga mereka berpikir yang aneh-aneh, saudara. Ya, biasa ketika kita menghadapi jalan buntu. Seakan tidak ada jalan, saudara, dan kita mulai berpikir aneh-aneh, saudara. Ya kan, kita mulai menyalahkan sana sini. Seandainya dia begini dan begitu. Dan kita mulai menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Ya kan, saudara. Lihat di ayat 12 mereka berkata begini, mereka mulai berpikir yang tidak, saudara. Mereka berkata, lebih baik kami mati saja di Mesir daripada harus mengalami penderitaan di padang gurun ini. Saudara, lihat bagaimana respon ketika kita mengalami kebuntuan hidup, ketika tidak ada jalan. Kita berpikir hal-hal yang negatif. Saudara, pasti bahwa dalam hidup ini ada saat-saatnya di mana kita menghadapi kebuntuan. Tetapi satu kabar sukacita bagi kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada jalan buntu, saudara. Amin. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, saudara. Musa berkata kepada bangsa itu, kepada orang Israel di ayat 13, "Janganlah takut." Ya, janganlah takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan, saudara, pada saat kita mengalami kebuntuan, mengalami saat-saat tidak ada jalan, saudara.
Yang pertama, jangan takut. Jangan biarkan ketakutan, kegelisahan menguasai hati pikiran kita. Sebab kenapa saudara? Ketika rasa takut itu begitu besar, dan kita akan bertindak ceroboh, kita akan bisa gelisah, kita bisa menyalahkan orang lain di sekitar kita, dan tidak ada hal yang baik yang bisa kita lakukan. Kemudian dikatakan, berdirilah tetap, jangan goyah, jangan lemah imanmu saudara. Amin, harus berdiri kuat. Kalau kita kuat, kita bisa menguatkan orang lain di sekitar kita. Kalau kita kuat, kita bisa mengeluarkan keluarga kita atau siapapun yang bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita lemah, orang lain yang ada di sekeliling kita juga akan lemah, saudara. Dan dikatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tidak memandang secara kasat mata jasmani, memang di depan secara mata jasmani buntu saudara, tetapi kita melihat bahwa ada keselamatan daripada Tuhan. Kita melihat dengan mata iman bahwa ada jalan terbuka, Tuhan buka jalan bagi kita. Amin saudara. Saya juga percaya bahwa ketika bangsa Israel mengalami begitu, mengalami ketakutan, Musa pun sebenarnya secara manusia pasti juga mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi yang membedakan saudara, bahwa Musa memiliki iman yang lebih besar, jauh lebih besar daripada ketakutannya. Jadi pesan Tuhan bagi kita hari ini saudara, kalau kita mengalami jalan buntu, pada saat kita mengalami tidak ada jalan keluar, yang pertama yang harus kita lakukan, tenangkan diri, jangan takut saudara. Amin. Tuhan bukan jalan bagi kita. Yang kedua adalah kita harus terus berdiri kokoh. Jangan goyah imannya, supaya orang di sekitar kita bisa kuat juga. Yang ketiga adalah bahwa kita melihat dengan mata iman bahwa di ujung jalan sana Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Sekali lagi, tidak ada kata buntu bagi Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa selalu ada jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan, bagimu tidak ada kata jalan buntu. Selalu Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Biarlah Tuhan kami tetap, Tuhan percaya, tidak membiarkan ketakutan menguasai kami. Biarlah kami tetap berdiri kokoh Tuhan, apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan kami melihat dengan mata iman bahwa ada keselamatan, ada jalan keluar yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kesulitan dan kebuntuan jalan yang kami lalui. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.